Dalam dunia komunikasi rahasia, ada satu kode yang selama ratusan tahun jadi legenda. Namanya Sandi Vigenere. Sandi ini dianggap sebagai puncak kecerdasan manusia, sebuah teka-teki yang katanya mustahil dipecahkan. Coba bayangin deh, selama 300 tahun, Sandi ini jadi semacam hantu buat para mata-mata, jenderal, bahkan ahli kode. Mereka semua nyerah, bilang kalau Sandi ini ya emang nggak mungkin bisa dipecahkan. Dan perannya dalam sejarah itu penting banget. Dibuat di pertengahan abad ke-16, sandi ini jauh lebih unggul dari sandi-sandi simple sebelumnya. Untuk zamannya, ini tuh mahakarya, standar emas buat menjaga rahasia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah kode yang kelihatannya sempurna ini bisa bertahan begitu lama? Dan yang lebih penting lagi, gimana akhirnya dia bisa dipecahkan? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Supaya kita benar-benar ngerti seberapa jeniusnya Sandi Vigenere, kita harus paham dulu kenapa sih sandi-sandi yang ada sebelumnya itu gampang banget ditebak. Kita ambil contoh sandi Caesar ya. Idenya simpel banget, setiap huruf digeser beberapa langkah di alfabet. Misalnya A jadi D, B jadi E, dan seterusnya. Masalahnya, pola pergeserannya itu selalu sama, selalu konstan. Nah, pola yang kaku ini tuh ninggalin semacam sidik jari yang jelas banget. Para pemecah kode sadar, mereka tinggal hitung aja huruf mana yang paling sering muncul di pesan rahasia buat nebak pergeserannya. Inilah kelemahan fatalnya. Disinilah Sandi Vigenere muncul dan bisa dibilang mengubah permainan. Ia datang dengan inovasi brilian buat menghapus sidik jari tadi. Tapi ada fakta unik nih. Walaupun kita kenal namanya Sandi Vigenere, teknik kunci berulang yang populer ini sebenarnya diciptakan oleh Giovan Battista Belasso. Vigenere sendiri bikin versi yang lebih rumit, tapi entah kenapa nama Belasso malah terlupakan oleh sejarah. Jadi apa senjata rahasianya? Kata kunci. Beda banget sama Sandi Caesar yang pergeserannya tetap, Vigenere pakai kata kunci buat nentuin pergeseran yang gonta-ganti terus untuk setiap huruf di dalam pesan. Polanya jadi nggak bisa ditebak karena ngikutin huruf-huruf di kata kuncinya. Dan di slide ini, kita bisa lihat dampaknya. Coba perhatiin deh, grafik frekuensi buat teks biasa dan Sandi Caesar. Keduanya punya puncak dan lembah yang jelas kan? Sekarang, lihat grafik Vigenere, jauh lebih rata. Sidik jari statistiknya seakan-akan hilang, tersembunyi di balik pergeseran yang dinamis itu. Inilah yang bikin dia tangguh banget. Oke, jadi gimana cara pakainya? Semuanya berpusat pada satu alat yang kelihatannya simpel tapi elegan banget. Kenalin, ini dia jantungnya, tabula recta atau biasa disebut juga kotak Vigenere. Isinya tuh sebenarnya cuma semua 26 kemungkinan pergeseran Sandi Caesar yang disusun dengan rapi. Setiap baris itu satu alfabet yang digeser. Cara pakainya gampang banget. Buat enkripsi, kita ambil huruf pertama dari pesan, misalnya K dari kriptografi, terus ambil huruf pertama dari kunci, yaitu S dari secret. Cari baris yang diawali S dan kolom yang diawali K. Nah, huruf di pertemuan keduanya itulah huruf sandi kita. Proses ini diulang terus untuk setiap huruf. Simple, tapi efektifnya luar biasa. Di balik tabel tadi, sebenarnya ada matematika sederhana. Setiap huruf diubah jadi angka. A itu 0 sampai Z itu 25. Terus kita tinggal jumlahin nilai huruf pesan sama nilai huruf kunci. Nah, operasi modulo 26 itu cuma cara biar hasilnya selalu balik lagi ke rentang alfabet. Anggap aja kayak jam, kalau udah lewat angka 25, ya balik lagi ke 0. Inilah mesin yang menggerakkan semuanya. Tapi namanya juga buatan manusia ya, pasti ada celahnya. Ada satu kelemahan kecil yang tersembunyi selama hampir 300 tahun. Ironis banget kan? Justru hal yang bikin dia gampang dipakai, yaitu kata kunci yang diulang-ulang, ternyata itu juga yang jadi biang kerok kejatuhannya. Pengulangan inilah yang akhirnya ngasih celah buat para pemecah kode. Dan celah inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh satu metode jenius yang meruntuhkan reputasi sandi yang tak terpecahkan itu. Namanya tes Kasiski dan idenya brilian. Gini, karena kata kuncinya diulang-ulang, kadang-kadang kata yang sama di pesan asli bisa terenkripsi jadi urutan huruf yang sama persis di teks sandi. Kasiski sadar kalau jarak antara pengulangan ini seringkali kelipatan dari panjang kata kuncinya. Dengan nemuin beberapa pola berulang dan jaraknya, dia bisa nebak panjang kuncinya. Begitu panjangnya ketahuan, ya udah sihirnya langsung hilang. Pesannya bisa dipecah jadi beberapa sandi Caesar sederhana yang gampang banget dipecahin pakai analisis frekuensi. Dan, ya gitu deh, legenda yang dibangun selama 3 abad itu akhirnya runtuh hanya karena satu pengamatan matematis yang cerdas. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ.
Justru, kegagalannya Vigenère ini ngasih pelajaran paling berharga buat dunia kriptografi. Coba deh kita bandingin sama standar enkripsi modern, misalnya AES 256. Lihat deh perbedaan jumlah kemungkinan kuncinya. Untuk kunci Vigenère 6 huruf, ada sekitar 308 juta kemungkinan. Kedengeran banyak ya? Tapi AES 256, jumlah kemungkinannya itu angka 1 yang nolnya ada 77 biji. Kebayang nggak? Jomplang banget kan? Grafik simpel ini ngegambarin semuanya dengan jelas. Kalau kita taruh keamanan Vigenère di skala 2 dari 10, AES itu udah mentok di level 10. Ini nunjukin seberapa jauh kita udah melangkah. Dan disinilah letak warisan terbesarnya. Kalau kita ambil ide Vigenère, tapi kita perbaiki satu-satunya kelemahan fatalnya, yaitu pengulangan kunci, dan kita ganti dengan kunci yang benar-benar acak, panjangnya sama persis dengan pesannya, dan cuma dipakai sekali aja, kita dapat yang namanya one-time pad. Dan itu bisa dibilang singa-cawan sucinya kriptografi, enkripsi sempurna yang secara matematis terbukti mustahil untuk dipecahkan. Jadi, ternyata di dalam kelemahan terbesar Vigenère tersembunyi benih kesempurnaan. Ini jadi bikin kita mikir kan? Jangan-jangan masih banyak terobosan keren lainnya yang sebenarnya tersembunyi di dalam ide-ide lama yang mungkin kita anggap udah ketinggalan zaman.